Bagaimana perkembangan proses pencarian dua warga Kampung Cicadas? Kita akan bergabung dengan jurnalis MGN Sisilia Sinabariba langsung dari lokasi. Sisil, hingga siang ini apakah pencarian dua korban dengan alat berat maupun pompa air ini sudah membuahkan hasil? Subi, hingga siang ini proses pencarian masih terus dilakukan. Dua korban atau dua warga di Kampung Cicadas ini masih belum dapat ditemukan oleh tim SAR gabungan. Meskipun ini sudah memasuki hari kelima proses pencarian dan juga sudah dikerahkan dua alat berat sejak 3 hari terakhir. Namun kendala terbesar material dari longsor yang begitu tebal dan juga begitu tinggi menjadi kendala bagi tim SAR gabungan yang ada di lokasi. Terlihat saat ini dua alat berat masih terus melakukan penggalian dan tim SAR gabungan yang jumlahnya tidak kurang dari 80 personil, baik itu dari Basarnas, Potensi SAR, tim relawan, TNI maupun pihak kepolisian terus melakukan penggalian, dan mereka dibagi menjadi beberapa tim. Ada yang fokus untuk membantu proses penggalian yang dilakukan oleh alat berat. Ada juga yang saat ini menggunakan alkon atau pompa air bertekanan tinggi yang saat ini tengah dilakukan, dan nanti ini berfungsi untuk membantu membersihkan material-material longsor, melunakkan dari material longsor ini dan juga mempercepat proses penggalian tentunya. Tidak hanya itu, anjing pelacak masih terus dikerahkan setiap harinya, setiap pagi untuk membantu tim SAR memperkecil, mempersempit area dari pencarian di lokasi ini. Sumi, untuk area pencarian di titik ini sebenarnya sudah ada pemetaan, sudah ditentukan titik-titiknya. Namun karena belum dapat ditemukan, maka tim SAR yang ada di lokasi memperluas dan memperpanjang area pencarian ke bawah yang sebelumnya berada di atas sekitar 100 meter dari tempat kami melaporkan, kemudian digali lagi sampai ke bawah karena titik tersebut belum dapat ditemukan dua korban yang merupakan ayah dan juga anak. Sehingga ada perkiraan dari tim SAR gabungan yang ada di sini akibat dari tekanan longsor atau dorongan longsor yang begitu tinggi pada saat kejadian, kemungkinan besar kedua korban ikut terbawa material longsor ke bawah. Selain itu, tanda-tanda yang selama ini digunakan seperti adanya bangunan, sisa-sisa bangunan atau material bangunan saung yang ada di sini juga masih belum dapat ditemukan oleh tim yang ada di lokasi, sehingga proses pencarian terus diperluas dan juga terus diperpanjang untuk area penggaliannya. Sumi. Sisil, proses pencarian sering terkendala hujan yang turun di siang hari. Bagaimana dengan kondisi cuaca di sana hari ini? Subi, untuk saat ini cuaca terpantau cerah dari pagi sampai dengan kami melaporkan saat ini. Meskipun dari pantauan dan juga prediksi dari BMKG diperkirakan akan terjadi hujan ringan dari jam 1 siang hingga jam 4 sore nanti. Namun mengingat saat ini juga masih cerah, ini dimaksimalkan waktunya oleh tim SAR gabungan untuk terus melakukan penggalian dan juga pencarian korban. Mengingat untuk proses pencarian ini waktunya sampai 30 November 2022 atau sampai esok hari. Sehingga waktu yang terbatas ini dimaksimalkan oleh tim SAR gabungan untuk terus melakukan pencarian, apalagi saat ini cuaca juga begitu cerah dan gempa susulan juga tidak dirasakan sepanjang pagi hingga siang ini, sehingga hal-hal ini diharapkan dapat mendukung dan juga memaksimalkan proses pencarian karena hujan menjadi kendala terbesar. Pencarian tidak dapat dilakukan secara maksimal, bahkan kemarin jam 1 siang proses pencarian harus diselesaikan karena hujan deras mengguyur tempat ini. Namun berdasarkan perkiraan BMKG, meskipun hujan ringan dengan intensitas ringan, maksud kami sampai dengan sedang, akan diprediksi terjadi sampai 3 hari ke depan. Namun tim SAR gabungan yang ada di lokasi memang sudah memiliki skema. Jika hanya hujan ringan saja dan masih memungkinkan melakukan pencarian, maka pencarian masih akan terus dilakukan secara maksimal. Namun jika ternyata terjadi hujan deras dan berbahaya bagi tim, maka tim SAR akan ditarik mundur dan proses pencarian akan dilanjutkan esok hari. Pihak keluarga di sini masih terus menanti hasil dari kinerja tim SAR karena pihak keluarga sebenarnya juga turut hadir untuk membantu tim SAR menentukan titik-titik lokasi terakhir keluarga mereka diperkirakan berada pada saat hari Senin pekan lalu. Namun di sisi lain, keluarga sebenarnya sudah ikhlas, Sumi dan juga pemirsa, jika memang kondisi terburuknya dua keluarga mereka ini tidak dapat ditemukan. Namun mengingat operasi SAR masih berlangsung sampai 30 November besok, tim SAR masih akan terus melakukan pencarian sampai nanti operasi SAR ditutup. Demikian, Sumi. Sisilia Sinabariba, terima kasih untuk laporan.